sekarang nih kan generasi muda nih masih yang Gen Z lah. Nah itu mereka harusnya kan tidak ada keluhannya di situ. Nah mereka karena aktivitas melihat dekat justru salah satunya, dimana paling sering gadget ya. Gadget tuh bisa handphone, tablet, komputer, macam-macam atau apapun sih, sesuatu yang melihat dekat. Mungkin ada yang hobinya menjahit, mungkin ada yang hobinya merakit sesuatu yang butuh fokus dalam dekat. Nah itu tapi dilakukannya secara berlebihan atau tanpa istirahat. Itu juga bisa menambah ukuran atau jadi ada kelainan refraksi. Ya kalau memang sudah terlanjur ada ukuran kacamatanya, ya harus digunakan. Jangan digunakan saat maunya aja gitu. Karena kalau pas maunya aja kadang-kadang pas matanya sebenarnya butuh, dia nggak bantu, ya itu juga bisa menambah ukuran lebih besar lagi. Karena dia harus bekerja lebih keras daripada semestinya. Seperti itu. Sebenarnya kalau untuk makan wortel saya mau lurusin dikit ya. Jadi dia tuh sudah pernah dibahas. Jadi memang terhitung jatuhnya dia mitos ya. Maksudku memang semua sayur-sayuran, buah-buahan yang memang punya kandungan vitamin, terutama vitamin A di situ, ya memang akan bagus. Jadi tidak spesifik wortel saja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Sentra? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya. Nah, spesial kali ini saya sudah bersama dengan salah satu dokter kesayangan Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong, yakni Dr. Wisnu Bambang Jatmiko, spesialis mata. Halo dokter. Halo Mbak Dery. Apa kabar dok? Sehat, alhamdulillah. Sehat, baik ya dok ya. Sobat Sentra, kali ini kita akan membahas dengan Dr. Wisnu, yakni kita akan membahas mata minus, plus dan juga silinder. Apa sih perbedaannya gitu kan? Siapa tahu mungkin Sobat Sentra nih di rumah nggak sadar nih kalau matanya ternyata minus, ternyata matanya plus gitu kan, atau mungkin silinder gitu. Nah, apa sih perbedaannya? Lalu bagaimana pencegahannya dan bagaimana juga pengobatannya? Langsung aja yuk kita bahas sama Dr. Wisnu Bambang Jatmiko. Jadi untuk pengertiannya sendiri, mata minus, plus, dan silinder itu dari jatuhnya titik fokus di mata kita. Jadi kita kan melihat sesuatu nih dari benda di luar, nanti dia jatuhnya pemantulannya itu tepat atau tidak di saraf mata kita, yang nanti akan diteruskan ke bagian otak untuk diproses menjadi gambar. Nah kalau pada mata minus, yaitu bayangannya jatuhnya di depan saraf mata. Jadi ini saraf mata dia nggak nyampe nih, jadi di depannya. Kalau plus dia jatuh di belakangnya, malah kelewatan nih, jadinya malah nggak kelihatan juga. Sama yang terakhir silindernya biasa kita ada ukuran minus, ada ukuran plus, yang mayoritas mostly adalah minus, jadi tidak sampai. Tapi kalau silinder bedanya apa sih? Kalau silinder itu titik fokusnya nggak cuma satu, jadi dia bisa lebih dari satu, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi nggak sampai dan banyak lagi. Jadi otomatis kalau tidak jatuh di tempat yang tepat, tidak bisa diproses, sehingga pasti jadi gangguan penglihatan. Oke baik. Biasanya yang dilihat oleh pasien ini seperti apa dok? Minus, plus dan silinder? Kira-kira almost hampir sama ya. Jadi yang penting dia tidak fokus karena tadi tidak jatuh di tempatnya. Jadi dia nggak bisa fokus, bisa berbayang, bisa double, bisa buram, bisa kayak ada lapisan tertentu yang menutupi pandangannya gitu. Biasanya pasien-pasien datang dengan keadaan yang sudah seperti apa dok? Jangan-jangan minusnya sudah sampai 5 gitu kan? Betul. Iya, sayangnya kesadaran kita tapi sudah membaik. Jadi dibanding zaman dahulu, kesadaran penglihatan sebagai faktor yang penting dalam hidup kita sehari-hari sekarang sudah membaik. Walaupun masih pada beberapa orang memang ya datangnya udah terlambat jatuhnya. Jadi mereka pasti biasa datang dengan keluhan pandangan buram. Pertama tuh yang paling jelas, dia nggak jelas, nggak fokus. Kadang disertai dengan pusing kadang-kadang karena yang namanya tidak fokus matanya, susah tuh, akhirnya sakit kepala dan lain-lain, sakit leher dan lain-lain. Dan itu yang semakin banyak sekarang terjadi. Pasien biasa datang, ada yang datang baru sebentar, masukku baru masih tahap awal, ada yang sudah fase tahap terlambat juga gitu. Jadi udah besar tadi yang kayak Mbak Deres bilang. Seperti itu. Untuk mata minus ada silindernya juga, atau mata plus ada silindernya juga, itu bisa terjadi dok? Bisa. Jadi plus sendiri kita harus membedakannya. Ada rabun jauh dan rabun dekat namanya. Kalau rabun jauh
dia bisa punya ukuran minus, bisa ukuran plus tadi. Jadi ada namanya miopia dan juga hipermetrop. Nah itu disertai dengan silinder atau tidak. Jadi ada astigmatnya atau tidak. Habis itu ada yang plus memang dikarenakan penuaan atau pertambahan usia. Sehingga kita menyebutnya presbiopia. Di situ bedanya. Jadi walaupun ukuran misalnya usia masih muda nih, masih 20-an, tapi dia buram melihat jauhnya. Tapi ukurannya kok plus. Wah, artinya apakah saya sudah tua? Biasanya kan plus pada orang tua ya. Nah, ini bukan. Jadi ukuran matanya yang rabun jauh tapi ukurannya tetap di plus seperti itu. Beda kalau yang pada orang tua, plusnya yaitu rabun dekat. Jadi bukan rabun jauh. Mungkin melihat jauhnya masih jelas, tapi saat dia mau melihat sesuatu yang dekat, dia nggak terlihat. Nah itu butuh ukuran plus. Nah itu baru yang dinamakan presbiopia atau rabun dekat seperti itu. Apakah memang faktor resikonya hanya usia? Faktor risiko untuk rabun dekat salah satunya usia memang, karena terdapat perubahan struktur di dalam bola mata kita sendiri. Semakin tambah usia, semakin di dalam itu ada lensa ya. Lensa itu semakin rigid, semakin stiff, semakin kaku. Jadi dia untuk zoom in zoom outnya mata lebih sulit tuh. Itu yang rabun dekat. Kalau untuk rabun jauh, nah pada sekarang nih kan generasi muda nih masih yang Gen Z lah. Nah itu mereka harusnya kan tidak ada keluhannya di situ. Nah mereka karena aktivitas melihat dekat justru salah satunya, dimana paling sering gadget ya. Gadget tuh bisa handphone, tablet, komputer, macam-macam, atau apapun sih, sesuatu yang melihat dekat. Mungkin ada yang hobinya menjahit, mungkin ada yang hobinya merakit sesuatu yang butuh fokus dalam dekat. Nah itu tapi dilakukannya secara berlebihan atau tanpa istirahat. Itu juga bisa menambah ukuran atau jadi ada kelainan refraksi. Ya, jadi untuk aktivitas kita sehari-hari juga sangat berdampak kepada penglihatan nih dok ya. Betul. Kalau untuk mungkin pencegahannya dok, kalau dari dokter mata nih seperti apa? Apakah memang makan wortel gitu kan yang Ya, banyak vitamin A-nya itu seperti apa dok? Betul. Sebenarnya kalau untuk makan wortel saya mau lurusin dikit ya. Jadi dia tuh sudah pernah dibahas. Jadi memang terhitung jatuhnya dia mitos ya. Maksudku memang semua sayur-sayuran, buah-buahan yang memang punya kandungan vitamin, terutama vitamin A di situ, ya memang akan bagus. Jadi tidak spesifik wortel saja. Dan itu digunakannya juga dari usia muda gitu. Tapi ya semua juga tetap baik. Yang penting gitu bagus. Terus habis itu kalau untuk pencegahannya seperti apa? Yang pertama sudah pasti tadi dari behavior atau perilaku kita. Jangan berlebihan dalam melakukan sesuatu. Yang misalnya tadi handphone, gadget, dan lain-lain. Mereka berlebihan nih, kelamaan tanpa istirahat. Posisinya nggak tepat, posisinya sambil tidur, telentang, tengkurap. Satu lagi, habis itu mereka tanpa adanya rehat. Jadi benar-benar kadang ngegame ya orang-orang gitu. Jadi main nonstop atau bekerja yang terlalu keras di laptop tanpa istirahat karena dikejar deadline. Nah itu juga bisa. Jadi pertama pencegahan, kasih istirahat mata kita pasti. Jadi pakai ada aturan namanya rule of 20 atau aturan 20-20-20. Itu setiap 20 menit kita melihat layar apapun ya, handphone, TV, tablet dan lain-lain, istirahatkan mata kita selama cukup 20 detik minimal untuk melihat 20 kaki atau sekitar 6 meter. Jadi 20 screen time, 20 detik istirahat melihat 20 kaki. Nah itu udah memberikan mata kesempatan istirahat, berkedip agar dia ada air matanya lagi yang melumasi bola mata gitu. Itu salah satu pencegahan. Yang kedua, ya kalau memang sudah terlanjur ada ukuran kacamatanya, ya harus digunakan. Jangan digunakan saat maunya aja gitu. Karena kalau pas maunya aja kadang-kadang pas matanya sebenarnya butuh, dia nggak bantu, ya itu juga bisa menambah ukuran lebih besar lagi karena dia harus bekerja lebih keras daripada semestinya, seperti itu. Oke, jadi harus diistirahatkan juga mata dok. Mungkin melihatnya hijau-hijau Iya, gitu dok. Bagus ya. Ya, tadi adalah pencegahannya dok ya. Mungkin untuk pengobatannya seperti apa dok? Misalkan Sobat Sentra nih datang-datang sudah dengan keluhan mata minus, ditambah lagi ada plusnya, segini kan dok? Ditambah lagi ada silindernya mungkin. Nah, pengobatannya seperti apa dok? Apakah akan selalu dokter resepkan kacamata atau penggunaan soft lens gitu dok? Betul? Oke. Baik nggak sih? Baik, kembali lagi kembali dari jenis pasien. Jadi pasien tergantung kebutuhan pasiennya. Pasien kebutuhannya apa dulu nih? Dia butuh memperbaiki penglihatannya,
untuk aktivitas apa. Mungkin kalau satu pasien yang cuman di rumah tidak terlalu banyak aktivitas, hanya beredaran di sekitar rumah atau sejauh-jauhnya cuman keluar untuk beli sesuatu, mungkin akan kita rekomendasikan kacamata pertama. Karena kacamata adalah pengobatan yang paling simpel dan paling efisien, cukup terjangkau, tidak terlalu mahal, efek samping minim. Nah, itu lebih bagus. Ada pasien-pasien seperti itu, tapi ada pasien yang memang dituntut oleh pekerjaan, mungkin misalnya dia influencer atau seseorang yang membutuhkan tampil sehingga tidak butuh harus tidak pakai kacamata, bisa dipertimbangkan soft lens. Tapi kembali lagi, soft lens namanya benda asing, jadi harus tetap ada aturan dan cara main, jadi tidak bisa sebebas kita menggunakan kacamata. Itu sama yang terakhir, kalau memang betul-betul mau lebih permanen, mungkin butuh tindakan operasi mata. Salah satunya contohnya bisa LASIK ya. Itu bisa mengurangi, atau metode lain juga banyak. Tanam lensa sekarang juga bisa, namanya implantable Collamer lens atau ICL, itu juga bisa membantu mengurangi dan lain-lain gitu. Jadi kembali lagi, kacamata bisa, soft lens bisa, terapi bisa, tergantung dari kebutuhan dan kemampuan pasien sih, seperti itu. Oke dok, yang terakhir dok, bahayanya apa sih dok jika kita diamin aja nih? Kondisi mata kita seperti ini, kita diemin aja, kita nggak usah pakai kacamata, bahkan nggak usah pakai software, atau bahkan tidak usah dioperasi gitu. Seperti apa dok? Oke, yang pertama paling simpel adalah mata kita tidak dibantu nih. Dia butuh bantuan, dia nggak dikasih bantuan. Jadi pasti dia kerja lebih berat. Kerja lebih berat otomatis menambah, ukurannya akan jauh lebih bertambah. Tambahnya mungkin lebih nggak aturan, nambahnya bisa langsung jomplang gitu, langsung besar perbedaannya. Itu satu. Kedua, efek samping di struktur matanya sendiri. Jadi dengan seiring bertambah besarnya, seiring buramnya penglihatan makin ini, struktur mata di situ juga terganggu. Yang macam-macam, bisa ada kelainan lain muncul, bisa glaukoma, bisa retina yang lepas ya, retina sobek, bahkan kalau terlalu panjang matanya pada minus tinggi. Terus ya semakin lama aktivitas sehari-hari juga otomatis pasti terganggu ya. Karena namanya dia nggak melihat, bagaimana mau aktivitas? Mata ini kan satu-satunya kita untuk explore dunia ya. Input yang masuk ke tubuh kita untuk melihat, memproduksi sesuatu ya dari mata gitu. Kalau udah nggak kelihatan ya dia mau ya segampang-gampangnya jalan aja. Jalan aja susah, ntar nabrak-nabrak, jatuh dan lain-lain. Iya, that's the point dok. Jadi kalau kita nggak pakai kacamata tapi mata kita minus, nanti dikiranya sombong. Padahal kita buram hati kita. Kalau dipanggil apa gitu, padahal kita lagi buram matanya. Netizen nggak tahu kalau mata kita sebenarnya minus gitu. Oke, baiklah dokter, mungkin terakhir nih dok, harapan nih dok untuk pasien-pasien di luar sana dok, atau buat teman-teman di sana mengicaci nong dok. Oke, jadi harapan untuk teman-teman di luar sana terkait dengan kelainan refraksi ataupun kesehatan mata, mohon lebih diperhatikan. Mata itu salah satu organ yang sangat penting, sangat krusial dalam hidup kita ya, karena banyak sekali yang kegiatan yang membutuhkan mata, baik untuk kehidupan, hobi, senang-senang dan lain-lain. Jadi mohon matanya dijaga, dan jangan lupa kalau memang ada keluhan, jangan ditunda-tunda, segeralah yakinkan diri untuk periksa ke dokter mata. Tidak usah takut, lebih baik kita tahu dibanding kita tahu tapi terlambat dan tidak bisa tertangani. Seperti itu. Betul. Jaga kesehatan matanya Sobat Sentra ya, karena mata adalah jendela dunia ya dok ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Wisnu atas pemaparannya. Semoga bermanfaat bagi Sobat Sentra mungkin yang menyaksikan acara ini. Amin. Terima kasih banyak Dokter Wisnu. Sama-sama. Baiklah Sobat Sentra, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.